Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis liabilitas kami terhadap PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Dengan anggota kelompok, Saya Alia. saya Saskia. Saya Yuni. Saya Roy. Langsung saja. Alasan kelompok 1 memilih HMSP karena HMSP merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang rokok. Produk-produknya sangat dikenal masyarakat luas seperti Jisamsu, Sampurna Kretek, dan Email, sehingga menjadikan HMSP sebagai pemimpin pasar dalam industrinya. Selain itu, HMSP juga memiliki jejak yang panjang sebagai bagian dari grup Philip Morris International yang memperkuat posisinya di pasar domestik maupun global. Alasan lain kami memilih HMSP adalah karena perusahaan ini memiliki laporan keuangan yang lengkap, transparan, dan tersedia secara publik melalui Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi perusahaannya. Analisis ini akan menyoroti bagaimana HMSP mengelola utang jangka pendek dan jangka panjangnya, struktur pendanaan, serta rasio-rasio keuangan yang relevan seperti debt to equity ratio dan current ratio. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat data liabilitas HMSP mulai dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjangnya. Untuk rincian akun-akun dalam liabilitas HMSP, berikut pertama ada akun utang usaha. Teman-teman bisa lihat untuk utang usaha pihak berelasi, di pihak 1 ada PT Philip Morris Indonesia dengan nominal 511 miliar 276 juta rupiah, dan pihak kedua ada PT Philip Morris Sampurna International Service Center dengan nominal 24 miliar 429 juta rupiah, yang menghasilkan total utang usaha pihak berelasi 1 triliun 162 miliar 84 juta rupiah. Selanjutnya, untuk rincian akun liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, di sini ada dua pihak, dari PT Philip Morris Indonesia atau PMID dan PT Philip Morris Sampurna International Service Center PMSISC dengan masing-masing presentasinya 0,25% dan 0,11%, yang menghasilkan total 94 miliar 942 juta rupiah. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya ini merupakan jumlah saldo terhutang kepada PMID dan PMSISC dengan tingkat suku bunga tahunan yang berlaku sebesar 5,25% sampai 7,87% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Untuk rincian akun utang pajak, teman-teman bisa lihat pada jumlah pajak penghasilan badan dari pasal 25 dan pasal 29 adalah 585 miliar 519 juta rupiah, dan jumlah atau total pajak lain-lain 1 triliun 87 miliar 552 juta rupiah, yang menghasilkan total utang pajak 1 triliun 673 miliar 71 juta rupiah. Kemudian untuk rincian akun beban akrual ada beban iklan dan promosi, liabilitas pengembalian dana, biaya produksi, distribusi, honorarium tenaga ahli, asuransi, garansi, dan lain-lain. Selanjutnya, rincian akun liabilitas pajak tangguhan. Di sini saldo awalnya di awal tahun ada 6 miliar 496 juta rupiah. Kemudian dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi senilai 235 juta rupiah dan dikreditkan pada pendapatan komprehensif lain senilai 68 juta rupiah, yang menghasilkan saldo akhir di akhir tahun 6 miliar 663 juta rupiah. Kemudian rincian akun liabilitas sewa, di sini teman-teman bisa lihat liabilitas sewa yang dimiliki oleh perseroan sebagian besar terdiri dari sewa alat-alat pengangkutan yang dilakukan dengan pihak ketiga, terutama dengan PT Serasi Autoraya, PT Adi Sarana Armada Tbk, dan PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Nilai beban sewa jangka pendek untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2024 adalah 77,3 miliar rupiah. Selanjutnya, terkait penjabaran mata uang asing di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk akan dijelaskan oleh Sri Yuningsi Kartini. Selanjutnya, penjabaran terkait mata uang asing untuk nilai tukar terhadap rupiah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Jadi, pada akhir tahun 2024, nilai tukar 1 euro turun dari 17.227 di tahun 2023 menjadi 16.870. Selanjutnya, serupa dengan euro, nilai tukar franc Swiss juga menunjukkan penurunan dari 18.490 di tahun 2023 menjadi 17.912 di tahun 2024. Sebaliknya, nilai tukar dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan yang signifikan dari 15.480 di tahun 2023 menjadi 16.160 rupiah di tahun 2024.
Selanjutnya mari kita lihat bagaimana HMSP mengkonversi laporan keuangan entitas anak di luar negeri yang menggunakan dolar Singapura atau SGD. Penggunaan dua jenis kurs yang berbeda ini, kurs akhir untuk neraca dan kurs rata-rata untuk laba rugi, menunjukkan kepatuhan HMSP pada standar akuntansi. Selanjutnya diserahkan ke moderator. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis. Kelompok kami menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis rasio keuangan dan analisis kualitatif dan resiko. Untuk analisis rasio keuangan akan saya jelaskan, ada tiga, kami menggunakan tiga jenis rasio, yaitu pertama debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset, dan yang ketiga rasio current ratio atau rasio lancar. Debt to equity ratio atau DER seperti yang teman-teman lihat menunjukkan seberapa besar liabilitas perusahaan dibandingkan modal yang dimiliki pemegang saham. Di sini HMSP setelah dianalisis mendapatkan nilai 91,46%. Berarti untuk setiap Rp1 ekuitas, HMSP punya 0,91 rupiah liabilitas. Angka ini tergolong sedang, yang artinya perusahaan punya struktur pendanaan yang cukup seimbang antara modal dengan utangnya. DER yang kurang dari 100% ini biasanya dianggap sehat karena artinya ekuitas masih lebih besar daripada liabilitas, sehingga resiko finansial relatif terkendali. Rasio kedua, ada debt to asset ratio atau DAR. Rasio ini menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Nilai 47,77% seperti yang teman-teman lihat, berarti hampir setengah aset HMSP dibiayai dari liabilitas, sedangkan sisanya dari ekuitas. Rasio ketiga, ada current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang mereka punya. Nilai 1,63 ini berarti HMSP punya 1,63 rupiah aset lancar untuk setiap Rp1 utang lancar. Nah, itu tadi untuk analisis rasio keuangan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah analisis kualitatif dan risiko. Nah, kalau kita lihat dari sisi manajemen risiko, HMSP itu sebenarnya punya pendekatan yang cukup hati-hati dan sistematis terhadap liabilitasnya. Misalnya, untuk risiko nilai tukar, mereka tidak tinggal diam menghadapi fluktuasi kurs, apalagi sebagian kewajiban dalam US dollar. Tujuannya jelas, yaitu menjaga kestabilan arus kas dan nilai kewajiban supaya tidak terbebani lonjakan biaya dari penggerakan kurs. Kemudian terkait risiko suku bunga, HMSP juga melakukan analisis jatuh tempo antara aset dan liabilitas berbunga. Nah teman-teman, dengan begitu perusahaan bisa meminimalkan dampak perubahan suku bunga yang berpotensi menaikkan beban bunga. Nah mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saskia, dipersilahkan. Bagian selanjutnya terkait kesimpulan tentang bagaimana sebenarnya kondisi liabilitas HMSP dan kesehatan keuangannya dari hasil analisis tadi akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Sri Yuning Sikatili, saya persilahkan. Selanjutnya dari hasil analisis tadi dapat disimpulkan kondisi liabilitas HMSP tahun 2024 masih terkendali. Total liabilitas tercatat 25,93 triliun rupiah. Dari sisi kualitas liabilitas, HMSP didominasi oleh utang usaha, beban akrual, dan liabilitas pajak, bukan utang berbunga tinggi. Ini berarti risiko beban bunga relatif rendah. Baik, itu tadi paparan hasil analisis liabilitas PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.